Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita hadir di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, aman dan tentram. Semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apa yang kita kaji bersama, perkara yang paling mendasar di dalam akidah kita, di dalam keyakinan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk mengamalkannya, istiqamah di atas ilmu dan amal, di atas dakwah, hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah ta'ala. Allahumma amin. Saudara-saudari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pembahasan kita dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Setelah kita kaji bersama muqaddimah atau pembukaan, kemudian pembahasan yang pertama, 4 perkara yang wajib di dalam surat Al-Asr. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, Al-Masail As-Salasah, 3 perkara yang wajib kita pelajari dan wajib untuk kita amalkan. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya termasuk perkara yang wajib atas setiap muslim dan muslimah, ta'allumu thalathi hadhihi al-masail, mempelajari, wajib mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini pembahasan yang kedua dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama di dalam Islam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada
setiap orang yang masuk di dalam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. 3 perkara yang paling mendasar di dalam Islam, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada al-musannif hadal juz min al-matan bid-du'a li talib. Pada pembahasan yang kedua ini, al-muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau memulai pembahasannya dengan mendoakan kepada para penuntut ilmu. Doa untuk kita semuanya. I'lam rahimakallah, ketahuilah, berilmulah, pelajarilah, semoga Allah merahmati Anda. Dan doa ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sudah kita sebutkan di awal bahwa kasih sayang di dalam Islam, demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, sifat lemah lembut dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, demikian sifat lemah lembut sesama kaum muslimin, dan khususnya adalah dari seorang guru kepada murid-muridnya, seorang syekh kepada murid-muridnya. Di dalam kitab ini Al-Usul Ats-Tsalatsah ada tiga tempat di mana Syekh mendoakan kita semuanya, para penuntut ilmu. Yang pertama kemarin pada pembahasan yang pertama, kemudian doa yang kedua ini pada pembahasan yang kedua, kemudian nanti yang ketiga tatkala membahas tentang Al-Hanifiyah, tentang agama Allah Al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama yang meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kedua yang diucapkan Syekh untuk kita semuanya. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, setelah mengucapkan i'lam rahimakallah, kemudian beliau menyebutkan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari 3 perkara yang disebutkan di sini, kemudian mengamalkannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di pembahasan yang kedua ini dibuka dengan menjelaskan tentang makna tauhid kepada Allah. Tauhid secara bahasa masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dari asal kata wahada syai', mentauhidkan sesuatu. Idza ja'alahu wahidan, jika ia menjadikan sesuatu tersebut satu. Wahada syai', mentauhidkan sesuatu artinya mengesakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, esa artinya satu. Tauhid artinya menjadikan sesuatu satu. Ini secara bahasa. Yang kedua secara syar'i, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Secara syar'i, tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan satu Allah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, pada semua perkara yang khusus milik Allah. Apa saja? Minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma was sifat.
Mentauhidkan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hak rububiyah, yang kedua hak uluhiyah, yang ketiga hak Allah dalam asma dan sifat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dari sini kita memahami pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah, ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, artinya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kekhususan Allah. Tidak ada yang sama dengan perbuatan makhluk, kecuali hanya sekedar sama lafadznya. Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi. Ya, manusia pun melihat, mendengar dan mengawasi, namun hanya sekedar sama dalam lafadz, sama dalam kata dan ucapan. Namun hakikatnya melihatnya Allah, mendengarnya Allah, mengawasinya Allah merupakan perkara khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir. Sebagian ulama mendefinisikan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara menciptakan, merajai dan mengatur. Ya, kalau pada definisi yang pertama, ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Atau definisi yang kedua, mengesahkan Allah dalam perkara menciptakan, merajai dan mengatur. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merajai seluruh alam semesta, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang merajai selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tauhid yang pertama ini, keyakinan ataupun akidah yang pertama ini diyakini oleh semuanya, kecuali sedikit yang menyimpang. Ya, seperti orang-orang ateis, ya, komunis dan yang semisalnya. Walaupun sebenarnya di dalam hati mereka yang paling dalam tidak bisa mengingkari Allah, tidak bisa mengingkari tauhid rububiyah. Ya, karena kesombongan mereka, karena sifat angkuh mereka, dengan lisan mereka mengucapkan tidak beriman dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Ya, buktinya adalah Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ketika sudah mendekati kematian, tenggelam di dalam lautan, sudah yakin mati, ia mengatakan apa? Amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ini sebenarnya yang ada di hati paling dalam. Ya, siapapun dari makhluk ada dalam hati mereka iman dengan rububiyah Allah,
Iman dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diingkari. Ya, maka manusia yang paling kufur, manusia yang paling ingkar, yang paling durhaka, ternyata di akhir hayatnya pun mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Musa, padahal ucapan-ucapannya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun membuat tempat yang sangat tinggi. Ia mengatakan aku ingin melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin dia bohong, tidak ada Tuhan. Ya, ucapan-ucapan yang sangat kufur. Namun di akhirnya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka apa yang diyakini oleh mereka orang-orang ateis, orang-orang komunis, ya sungguh sekedar hawa nafsu mereka, dia kesombongan dan keangkuhan mereka, padahal dalam hati mereka beriman. Oleh karenanya kaum musyrikin yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka masuk di dalam Islam, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Ya, Al-Qur'an menyebutkan tentang mereka kaum musyrikin. Jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menurunkan hujan, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian, mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka menjawab Allah. Ini semuanya tauhid rububiyah. Mereka beriman. Ya, maka kalau ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, maka sungguh ia lebih kufur daripada kaum musyrikin yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini tauhid rububiyah yang menguatkan kita semuanya dalam perkara keimanan. Ya, dan ternyata tauhid rububiyah belum menjadikan seorang beriman kepada Allah. Ya, buktinya Rasulullah SAW memerangi siapa? Kaum musyrikin, padahal mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Ya, uluhiyah diambil dari kata ilah. Ilah artinya yang berhak disembah atau Tuhan. Al-uluhiyah yang memiliki sifat-sifat berhak untuk disembah, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan satu ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini tauhid yang kedua, dan ini yang membedakan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Ada pada tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid yang pertama semua sama-sama mentauhidkan tauhid rububiyah, kaum musyrikin juga demikian. Ya, buktinya tatkala mereka masuk di lautan, datang badai yang sangat kuat, mereka yakin akan binasa, mereka yakin dia dengan rububiyah Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka mereka meminta, mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka selamat, mereka kembali ke daratan, sudah yakin mereka selamat, mereka kembali menyekutukan Allah. Tatkala ditanya, kenapa kalian kembali menyekutukan Allah? Kenapa di lautan kalian meminta hanya kepada Allah? Kenapa tidak meminta kepada sesembahan-sesembahan kalian?
Jawaban mereka, dalam keadaan seperti itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang ada di langit, Tuhan yang ada di langit. Ya, itu ucapan mereka. Dalam keadaan sangat mendesak seperti itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan yang ada di langit. Ya, sebenarnya bertentangan ya keyakinan mereka. Kalau dalam keadaan sulit saja hanya Allah yang bisa menolong, kenapa dalam keadaan longgar, lapang, ya tidak, ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akidah mereka sangat rapuh jamaah ya. Akidahnya kaum musyrikin itu sangat rapuh. Sehingga tatkala Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka 13 tahun berdakwah, kemudian berhijrah ke Madinah. Di awal-awal terjadi peperangan. Setelah berhijrah ke Madinah di tahun kedua, tahun ketiga, di tahun kelima, demikian seterusnya. Pada akhirnya kemudian manusia masuk di dalam Islam secara berbondong-bondong. Ya, Rasulullah SAW wafat dalam keadaan jazirah Arab hampir semuanya masuk di dalam Islam. Kenapa? Saking kuatnya akidah di dalam Islam dan rapuhnya semua keyakinan di luar Islam. Ya, jamaah rahimakumullah. Mungkin dari faedah ini kita bisa mengambil pelajaran, kita berdakwah kepada keluarga kita yang mungkin belum bagus Islamnya, mungkin belum bertauhid kepada Allah, muslim tapi masih terjatuh dalam perkara-perkara syirik, dalam keyakinan-keyakinan yang batil. Maka kita yakin sebenarnya keyakinan mereka, akidah mereka sangat rapuh, mudah sekali untuk kita goyahkan. Ya, kesempatan kita untuk berdakwah. Ya, kalau sekelas para pembesarnya Quraisy, ya Abu Sufyan, ya kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, ya pada asalnya pembedanya hidayah saja. Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Lahab, Abu Jahal, tetapi Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan. Sama-sama pembesarnya Quraisy. Sama-sama yakin akan kebenaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena mereka sebagai pemimpin, mereka sebagai orang yang besar di kaumnya, sangat sulit untuk kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini salah. Kesombongan yang membuat mereka tidak menerima secara lisan, tidak menerima tauhid uluhiyah. Ya, namun yang Allah berikan hidayah, ya ternyata Allah tunjukkan mereka, Allah bukakan untuk mereka hidayah. Ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, jalan kita semuanya untuk semangat berdakwah kepada tauhid ya. Kalau masih ada yang suka ya amalan-amalan yang berbau syirik, ya amalan-amalan mungkin kejawen yang sangat berbau, sangat kental dengan kesyirikan, ya keyakinan kepada selain Allah ikut berpengaruh dalam kehidupan ini, yaitu sangat rapuh sebenarnya. Mudah insyaallah buat kita untuk berargumen, untuk ya mengajak dialog, diskusi, ya yang insyaallah dengan sebab tersebut, dengan hidayah Allah, dengan izin Allah, mereka pun juga bisa mendapat hidayah. Tauhid yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah bima samma wa wasafa bihi nafsahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan nama dan apa yang Allah sifati atas diri sendiri. Allah memberi nama untuk diri sendiri, Allah memberikan sifat-sifat untuk diri sendiri. Ya jamaah rahimakumullah, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ya melalui lisan Allah yaitu Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya terkait dengan nama-nama Allah, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa ia memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka ia masuk di dalam surga.
Di dalam hadis ini disebutkan 99 nama. Disebutkan di dalam hadis yang lain, di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak, tidak terbatas pada 99. Lebih dari 99 nama-nama yang diajarkan kepada para nabi, para rasul, nama-nama yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya, diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi, nama-nama yang tidak diajarkan kepada makhluknya. Ya, sehingga nama Allah ya tidak terbatas pada 99. Adapun penyebutan 99 di dalam hadis ini ya menyebutkan secara khusus bahwa di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Ya, para ulama mengumpulkan dari Al-Qur'an dan hadis nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menyebutkan sampai 99, bahkan lebih dari 99, karena memang hakikatnya lebih dari 99. Kemudian yang kedua, Allah memberikan sifat-sifat untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah, kita tidak akan memahami hakikat sifat kecuali kita melihat zatnya. Ini hubungan antara zat dengan sifat. Ya, hubungan antara zat dengan sifat. Kalau kita mengetahui wujudnya, ya, mengetahui wujud sesuatu, maka kita bisa menyebutkan, kita bisa memahami sifatnya. Ya, apa bedanya manusia dengan gajah misalnya? Apa bedanya gajah dengan semut misalnya? Kenapa kita bisa memahami sifatnya? Gajah itu besar, ya, dia punya telinga yang lebar, punya kaki yang besar. Kenapa? Karena kita melihat, kita bisa memahami sifatnya. Apa itu semut? Semut makhluk yang sangat kecil, ya, makhluk yang sangat ringan, kakinya banyak, ya, ia pun jatuh tidak sakit. Kenapa kita bisa menyebutkan sifat-sifat tadi? Karena kita tahu zatnya, kita tahu wujudnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah melihatnya di dunia. Bahkan seluruh makhluknya tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bukan tidak bisa dilihat, namun makhluk tidak mampu melihat. Karena Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah, ya, cahaya Allah, semua cahaya di dunia dan di akhirat bagian dari cahaya Allah. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya itu tembus kepada makhluk, maka akan membakar seluruh makhluknya. Maka tidak ada yang mampu melihat Allah, kecuali nanti di akhirat, nanti di surga. Allah berikan kekuatan kepada makhluknya, Allah berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena makhluk tidak bisa melihat Allah, sampai pun Rasulullah SAW tidak pernah melihat Allah, ya, dalam keadaan terbangun, ya, bukan di dalam mimpi, bukan dalam tidur. Ya, kalau mendengar perbincangan dengan Allah, mendengar suara Allah, ya, Nabi Musa alaihissalam diajak bicara, kalimullah, hamba yang diajak bicara Allah. Rasulullah SAW ketika Mi'raj diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mendengar. Tapi kalau melihat, tidak bisa, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat zat Allah, ia tidak pernah melihat, menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dikabarkan melalui lisan Nabi-Nya SAW, sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita mentaati. Allah mengabarkan, kita langsung iya, benar demikian. Sadaqallah, maha benar Allah. Selesai. Demikian dalam beriman dengan sifat-sifat Allah. Ya, adapun kemampuan akal kita maka sangat terbatas. Ya, sehingga tidak bisa kemudian membayangkan bagaimana Allah, seperti apa, ya, ketika dikabarkan tentang sifat Allah, kedua tangan Allah, kedua mata Allah, ya, kedua telinga Allah. Kemudian kita membayangkan, tidak akan sampai bayangan kita untuk melihat atau memahami tentang zat Allah. Ya, yang mampu
Kita beriman, kita membenarkan apa yang dikabarkan Allah tentang diri sendiri, tentang sifat dirinya, kita beriman. Ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari kiamat Tuhan kalian datang pada hari kiamat dalam keadaan para malaikat berbaris dengan rapih. Ya, Allah datang pada hari kiamat. Kemudian hadis innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Langit ada 7 tingkatan, yang pertama, kedua, 3, 4, 5 sampai dengan 7. Di sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa maka aku kabulkan, barang siapa yang meminta aku berikan, barang siapa yang beristighfar aku ampuni. Mendengar sifat seperti ini, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Apa tugas kita jamaah? Sami'na wa ata'na. Ya, kita mendengar, kita mentaati. Shadaqallah, kita ucapkan maha benar Allah. Ya, adapun yang bertanya bagaimana Allah turun, Allah zat yang maha besar turun ke langit dunia, bagaimana dunia ini ya berputar, ya, di mana siang dan malam ini terus berputar, berarti setiap saat Allah ya turun dan seterusnya. Ini di luar kemampuan akal kita. Ya, jangan berpikir jauh di sana bagaimana Allah turun. Iya, karena ini tidak boleh pertanyaan seperti ini, karena kita tidak pernah melihat zat Allah, maka tidak akan tahu bagaimana hakikat dari sifat tersebut. Kewajiban kita beriman. Berpikir jauh di sana, padahal kita berpikir tentang diri sendiri saja, ada yang tahu? Rahasia nyawa kita misalnya, ada yang tahu? Kita beriman, kita percaya dalam tubuh kita ada yang namanya nyawa, jiwa, ruh. Kita tidak pernah melihat, tapi kita beriman. Seperti apa? Ruh itu di mana? Di kepala, di tangan, di perut, di kaki. Kita tidak tahu. Ini perkara gaib, Allah yang tahu. Kita pun ya pasrah bahwa itu kita yakin ada. Bagaimananya? Di luar kemampuan kita. Maka demikian pula kita beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkeyakinan seperti ini, akidah kita seperti ini, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka mudah buat kita semuanya tatkala kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang bertentangan. Ya, seperti hadis neraka pada hari kiamat, dia mengatakan, neraka selalu mengatakan, hal min mazid, hal min mazid, adakah tambahan wahai Tuhanku, adakah tambahan, terus meminta tambahan sampai semua penduduk neraka sudah dimasukkan, sudah habis. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya ke dalam neraka. Kemudian neraka mengatakan, qad, cukup wahai Tuhanku, cukup wahai Tuhanku. Disitulah kemudian neraka, ketika Allah masukkan kakinya ke dalam neraka, fayanzawi ba'duhu ba'dha, maka neraka kemudian mempersempit diri, sebagian menyempit pada sebagian yang lain, kemudian merasa sudah penuh, baru kemudian neraka mengatakan, cukup wahai Tuhanku, cukup wahai Tuhanku. Ini kalau mau dengan akal kita, sampai tidak akal kita? Tidak sampai. Ini berita dari Allah. Ini berita tentang sifat Allah. Allah turun pada hari kiamat. Allah ia berbicara dengan neraka. Kemudian Allah berikan kecukupan. Allah yang menjamin penuhnya surga, Allah yang menjamin penuhnya neraka. Bagaimana penuhnya neraka? Dengan Allah Subhanahu wa taala masukkan kakinya ke dalam neraka, kemudian neraka mengatakan cukup, cukup. Maka berita yang seperti ini tentang sifat Allah, kita ucapkan apa tadi? Sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita mentaati. Shadaqallah, maha benar Allah. Ya, adapun tentang bagaimananya, makhluk tidak akan mampu. Demikian nanti pada hari kiamat, ya, tatkala kita berjumpa dengan Allah, kita akan mengetahui kebenaran semuanya. Mudah tidak jamaah beriman dengan ya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang paling mudah untuk memahami, bahkan untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Iman dengan tauhid asma dan sifat, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk diri sendiri, apa yang ditetapkan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolak apa yang ditolak Allah untuk dirinya, dan menolak apa yang ditolak oleh Rasulullah SAW tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ini namanya sifat-sifat yang ditolak oleh Allah untuk dirinya. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Maka demikian kita juga menetapkan, kita ikut menolak apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hidup, di mana sifat hidupnya Allah sifat yang sempurna, sifat hidup yang tidak dimulai dengan kematian, sifat hidup yang sempurna yang tidak diakhiri dengan kematian. Ini bedanya sifat, seluruh sifat Allah, salah satunya contohnya adalah sifat hidupnya Allah. Al-Hayy, Allah yang maha hidup, maha hidupnya Allah sempurna. Adapun makhluk, hidup mereka adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Sebelumnya mereka mati, sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan, Allah hidupkan, dan pada akhirnya mereka juga akan mati. Mereka akan hilang kembali dari kehidupan. Maka demikian sifat makhluk, sifat hidupnya makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Hidup tanpa permulaan, hidup tanpa akhir, kehidupan yang sempurna. Min ghairi tahrifin wala ta'dilin, min ghairi takyifin wala tamtsil. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan sempurna, beriman dengan sempurna tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Menyelewengkan maknanya tadi misalnya hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Contohnya tahrif adalah, yang turun bukan Allah, yang turun adalah perintah Allah, yang turun rahmat Allah, yang turun ke langit dunia itu ampunan Allah. Ini namanya tahrif, menyelewengkan maknanya. Ini jalan sesat dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena beriman tanpa tahrif, tanpa ta'til. Ta'til artinya mengosongkan. Rasulullah mengabarkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kemudian seorang mengatakan tidak, Allah tidak turun. Ini artinya mengosongkan, menghilangkan maknanya. Kemudian yang ketiga, wa min ghairi takyif, tanpa menanyakan kaif, bagaimananya. Tanpa menanyakan bagaimana turunnya Allah. Bagaimana Allah turun? Ini menanyakan bagaimananya. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita fahami tadi, tidak akan bisa memahami tentang sifat kecuali harus melihat zat. Seorang yang lahir dalam keadaan buta misalnya, ketika sudah dewasa, sudah bisa memahami sesuatu. Mungkin yang pernah dipegang misalnya boneka misalnya, atau pernah pegang kucing misalnya. Kalau diceritakan di hutan itu ada yang namanya harimau, badannya besar, mungkin dia akan bertanya, kalau dengan kucing apanya misalnya. Kenapa? Karena yang sudah pernah dirasakan, yang sudah pernah dipegang apa? Boneka kucing misalnya. Maka dia akan selalu membayangkan dengan sesuatu yang pernah dirasa. Maka kalau tidak pernah melihat, tidak akan bisa membayangkan. Enggak, sehingga itu harimau itu demikian dengan kuku yang sangat tajam. Sangat sulit membayangkan. Kenapa? Karena tidak pernah melihat. Maka demikian kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah melihat Allah. Maka ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah beriman, tugas kita membenarkan. Maka yang ketiga, tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimananya sifat tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, wala tamtsil, tanpa
mempermisalkan. Oh, turunnya Allah itu seperti turunnya hujan misalnya. Oh, turunnya Allah itu seperti turunnya pesawat misalnya. Ini tamsil, mempermisalkan dengan makhluk. Ini juga jalan yang salah dalam memahami asma dan sifat Allah, karena tidak dipermisalkan. Ya, kembali kepada zat Allah. Allah ya tidak dilihat di dunia, nanti dilihat di akhirat tatkala manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Dan setelah itu tatkala orang-orang beriman sudah masuk di dalam surga, maka nikmat yang paling besar adalah melihat Allah, memandang Allah, dekat dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat penduduk surga yang paling besar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Taib, kita masuk pada pembahasan yang pertama dari 3 perkara yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan. Perkara yang pertama, al-ula annallaha khalaqana. Perkara yang pertama yang wajib kita pelajari agar kita mengetahui, agar kita mempelajari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, wa razaqana, Allah yang memberikan rizki untuk kita, walam yatrukna hamala, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah utus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa taat kepada rasul tersebut ia masuk dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa bermaksiat kepadanya maka ia masuk di dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana juga telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul, maksudnya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Harun. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun membangkang rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dengan siksa yang sangat keras. Jamaah sekalian rahimakumullah, 3 perkara yang ingin beliau sampaikan. Ya, kita lihat di sini al-masail as-salas khulasatuha, 3 perkara yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan. Kesimpulannya, yang pertama, perkara yang pertama tauhid rububiyah wa tauhid al-asma wa sifat, yaitu menyebutkan tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Jadi ini perkara yang pertama, itu menjelaskan tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Al-mas'alatu tsaniyah tauhid uluhiyah. Adapun perkara yang kedua, nanti kita pelajari yang kedua, akan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Al-mas'alatu tsalitsah, perkara yang ketiga yang terakhir yang akan dijelaskan adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi, yaitu kewajiban berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Ya, pembahasan yang ketiga, perkara yang ketiga wajib kita pelajari tentang al-wala wal bara', loyal dan berlepas diri. Loyal dengan semua yang dicintai Allah dan berlepas diri dengan semua yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Ya, 3 perkara yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan, berbicara tentang tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, kemudian yang kedua tentang tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tentang al-wala wal bara. Ya, kita pelajari yang pertama, yaitu tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat tauqifiyah, masih berbicara nama dan sifat Allah. Tauqifiyah,
Ya, di dalam memahami, dalam mempelajari tauhid asma dan sifat adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya apa adanya. Apa adanya datang dari Allah kita terima. Apa adanya datang dari Rasulullah kita terima. Apa adanya ditolak oleh Allah kita menolak. Ditolak oleh Rasulullah kita pun menolak tentang nama dan sifat tersebut. Yatawaqqafu fiha ala ma warada fil kitab wa sunnah. Ya, yaitu apa adanya sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk diri sendiri di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Yang kedua, menolak apa yang ditolak oleh Allah atas dirinya di dalam Al-Quran dan menolak apa yang ditolak oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Contohnya tadi, la ta'khuduhu sinatun wala naum, ditolak oleh Allah. Allah tidaklah ngantuk dan tidaklah tidur. Wa ma massana min lughub, dan tidak ada capek pada Allah. Ditolak sifat capek pada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, Allah tidak lelah, tidak capek, tidak sulit. Ya, ketika menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dengan sempurna, maka Allah tidak kesulitan, tidak berat, tidak kecapean, tidak sayah, ya. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Hanya berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berkehendak untuk menciptakan 6 hari, maka Allah Maha berkehendak, terserah Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan setiap kehendak Allah penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan rahasia yang sebagian kita tahu, sebagian kita tidak tahu. Kita ya pasrah kepada Allah. Seandainya Allah ingin menciptakan langit dan bumi hanya dalam waktu sekejap, kun fayakun, jadilah maka jadi. Mudah buat Allah, sama-sama mudah, tidak ada sulitnya buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian keimanan kepada asma dan sifat tadi tanpa takyif, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamsil. Tidak menyimpangkan maknanya, tidak mengosongkan maknanya, tidak menanyakan bagaimana sifat tersebut, dan tidak tamsil, tidak menyerupakan dengan sesuatu, menyerupakan dengan makhluk. Al-mas'alatul ula asbata fiha al-mu'allif tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma wa sifat. Pada perkara yang pertama dari 3 perkara yang wajib kita pelajari, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Ini al-khaliq, ini tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mencukupi, Allah yang menjaga, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Semua sifat-sifat ketuhanan ini hanya milik Allah. Wa razaqana, kemudian Allah yang memberikan rizki, Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki. Ini asma dan sifat Allah. Nama Allah Ar-Razzaq, sifat Allah memberikan rizki. Walam yatrukna hamala, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah ciptakan langit, bumi dengan lengkap semuanya untuk kebutuhan manusia, dari awal manusia sampai akhir manusia, cukup untuk semuanya. Kemudian Allah ciptakan manusia, Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, kakek dan nenek kita semuanya. Kemudian turun temurun sampailah kita semuanya, sampai manusia terakhir pada hari kiamat kelak. Dan Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, dibiarkan, diciptakan, kemudian dilepas di dunia, kemudian dibiarkan, tidak. Ya, tetapi Allah ya berikan mereka kehidupan di dunia dengan semua kemudahan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia di atas muka bumi. Kemudian bal arsala ilaina rasulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semuanya seorang rasul.
Ya, setiap umat Allah utus Rasul, Allah utus Nabi. Tidak ada umat kecuali Allah utus kepada mereka seorang Nabi, seorang Rasul. Dan untuk seluruh manusia, seluruh jin dan manusia, Allah utus siapa? Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah kepada kita semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW sampai kepada kita semuanya, sehingga kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah. Ya, bahkan sebelum Rasulullah lahir, bagaimana tatkala Rasulullah lahir, masa kecil Rasulullah SAW, ditinggal wafat ibunya, kakeknya bersama dengan pamannya, sampai pada masa ia muda, diajak berdagang pamannya, menjadi seorang pemuda, menikah dengan Khadijah. Demikian semuanya, alhamdulillah, seakan-akan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita pun bagian daripada saksi akan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mendapati sirah Nabi tadi? Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, semua dijelaskan. Walhamdulillah, maka Rasul pun sampai kepada kita, walaupun tidak sampai langsung, tetapi yang sampai pada kita adalah Al-Quran dan hadis, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka demikian kehidupan kita. Kita diciptakan dan sampai kepada kita seorang Rasul dengan membawa perintah dan larangan. Maka barang siapa yang taat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka ia masuk di dalam surga. Ternyata kehidupan dunia untuk ujian. Ya, ujian untuk kita semuanya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia masuk di dalam neraka. Di sinilah ada dua kelompok besar. Mereka yang akan menjadi pewaris surga dan mereka yang akan menjadi pewaris neraka. Wal'iyadzubillah. Karena setiap manusia sudah dicatat oleh Allah tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Ya, masing-masing dari kita sudah ditentukan oleh Allah tempat kita di surga, mana tempat kita, mana rumah kita, mana istana kita, dan sudah ditulis juga mana neraka kita. Tempat kita di neraka sudah ditulis oleh Allah. Maka tatkala orang-orang beriman masuk di dalam surga, maka tempatnya di neraka diwariskan untuk penduduk neraka. Sehingga penduduk surga akan sangat bahagia ketika melihat itu tempat saya di neraka. Seandainya saya masuk di dalam neraka, kemudian Allah selamatkan. Ya, dalam hadis disebutkan perbincangan Allah dengan penduduk surga. Ala azidukum, Allah bertanya kepada penduduk surga, maukah aku berikan tambahan kepada kalian? Penduduk surga kaget. Kenikmatan di dalam surga, kenikmatan yang sangat sempurna, sudah tidak ada lagi bayangan ada kenikmatan lain. Ya, maka mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Engkau telah selamatkan kami dari neraka, engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Artinya mereka menyebutkan kenikmatan paling besar. Adakah kenikmatan yang lain? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka penyingkap, ya, sehingga mereka kemudian memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pembatas antara penduduk surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang kita sebutkan, Allah berikan kekuatan penduduk surga sehingga mereka memandang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata ini ya kenikmatan yang paling besar. Mereka sudah dapat kenikmatan demikian. Mereka ketika melihat neraka, ya, karena mereka punya kesempatan juga untuk melihat neraka, mereka tahu juga penduduk neraka, mereka tahu juga siksa di dalam neraka, sehingga mereka semakin berbahagia, semakin bersyukur mereka ada di dalam surga. Seandainya saya masuk dalam neraka, itu tempat saya. Maka mereka sangat bersyukur pada Allah. Demikian penduduk neraka. Mereka di dalam neraka semakin menyesal, semakin berat penyesalan mereka, karena mereka tahu itu tempat saya di surga. Seandainya saya masuk di dalam surga. Tetapi tempatnya di surga ternyata sudah diwariskan untuk penduduk
untuk penduduk surga, maka mereka semakin menyesal dan semakin menyesal, wal iyadu billah. Demikian jemaah rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita selesaikan pada perkara yang pertama, dan insyaallah pertemuan berikutnya biidznillah kita selesaikan yang kedua dan ketiga biidznillah taala. Allah taala a'lam bissawab. Baik, silakan yang hadir saudara-saudari, mungkin ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Mohon maaf, belakang dulu, silakan. Ya. Di surat An-Nur itu kan disebutkan Allah menurut samawati wal ardh. Iya. Apakah itu juga sudah membicarakan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Iya. Baik, wa iyyakum, jazakumullah khairan. Allah cahaya langit dan bumi. Ya, tadi sedikit saya singgung dalam pembahasan tadi bahwa semua cahaya di dunia dan di akhirat, cahaya lahir dan batin, datang dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang nampak, cahaya lahir, ya cahaya matahari, cahaya bulan, semua cahaya yang ada di dunia ini dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan cahaya Allah tidak mungkin bisa seterang ini. Ya, kita membayangkan kita mau memberikan penerangan untuk satu masjid seperti ini aja kita butuh lampu berapa, ini banyak sekali. Itu saja enggak seperti terangnya matahari. Ya, adapun dunia semuanya diterangi oleh Allah dengan penerangan yang sangat kuat. Dari mana kalau bukan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala? Maka itu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini cahaya lahir, cahaya yang nampak. Semua yang namanya cahaya datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, cahaya batin. Cahaya yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Di sini bedanya hati orang beriman dengan hati seorang yang kafir. Ya, hati orang beriman sangat bercahaya dengan cahaya petunjuk Allah, cahaya Al-Qur'an, cahaya hadis Nabi. Ya, cahaya amal saleh sangat menerangi hati mereka. Sedangkan orang-orang kafir sangat gelap gulita. Maka kita bedakan antara hati orang beriman dengan hati orang kafir. Hati orang munafik sangat jauh. Buat kita orang-orang yang beriman melihat dosa saja kita benci, kita takut, kita pergi, kita lari dari dosa. Ya, kenapa? Ada cahaya dalam hati. Sehingga tahu maksiat, mungkin maksiat di depan kita, mungkin maksiat ada di HP kita. Kita enggak mau ya melihat maksiat tersebut, tidak mau ya mendekat dengan maksiat tersebut. Kenapa? Ada cahaya. Sehingga bisa membedakan hak dengan batil, sehingga ada kemampuan untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut karena hati bercahaya, cahaya dari Allah. Ya, adapun orang-orang munafik, orang-orang fasik, para pendosa, tidak ada cahaya dalam hati mereka. Buat mereka mengerjakan dosa-dosa, ya itu yang jadi kesenangan mereka, jadi hobi mereka. Tidak ada rasa takut sama sekali. Kenapa? Hati mereka tidak bercahaya. Demikian nanti cahaya pada hari kiamat. Semua cahaya sudah digulung oleh Allah. Langit sudah digulung oleh Allah, bumi demikian, matahari, bulan, semua yang mendatangkan cahaya di dunia sudah dihilangkan oleh Allah. Maka tidak ada cahaya lagi kecuali cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman dengan orang-orang munafik, ya orang-orang munafik pada awalnya mereka punya cahaya. Mereka mendapatkan bagian cahaya dari orang-orang beriman. Kemudian Allah tutup, Allah berikan pembatas antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Hari kiamat, hari yang sangat gelap gulita, kegelapan di atas kegelapan. Disitulah orang-orang munafik kehilangan cahaya. Iya, mereka memanggil-manggil orang beriman, aku ingin mendapatkan cahaya kalian. Maka mereka pun dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir, mereka diseret di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman, mereka mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal masing-masing. Ya, cahaya orang-orang beriman pada hari kiamat sesuai dengan amal masing-masing. Karena kita berbicara akhirat,
dari awal kehidupan akhirat, bahkan tatkala kita sudah merasakan sakaratul maut, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah, di situ yang membedakan amal kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita di dalam kubur, bagaimana keadaan kita tatkala bangkit dari kubur, tatkala kita ada pada hari kiamat, semua bergantung pada amal kita masing-masing. Maka inilah dunia, ya, kesempatan kita semuanya untuk memperbanyak amal saleh. Sekuat tenaga, sehebat mungkin kita beramal saleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian, ya, dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Demikian, Allah taala a'lam bishawab. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan, cuma ini Ustaz, Yeah. dalam pembahasan pertama kali disebutkan bahwa kita wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari hal ini. Betul. Permohonan kami untuk sekalian ini kan kemuliaan majelis ilmu, apakah bisa diperkenalkan untuk putri atau saudari-saudari, karena untuk bisa ikut hadir gitu Bapak ya, di majelis ya. Oh, masya Allah. Sebagai suami nanti untuk iya, betul. Mungkin belum bisa mengajarkan, paling tidak bisa ngajak gitu Bapak ya. Masya Allah. Ya, untuk teman-teman ya, panitia ya, saya kira tidak masalah ya kita buka ya, insya Allah tempat luas ya, untuk putra putri, untuk umum. Atau sudah umum di pamflet kita? Sudah belum ya, masih untuk ikhwan ya. Iya, tapi nanti biar digodok kembali Bapak ya, untuk kita pertimbangkan kembali insya Allah. Dan pada asalnya kita ingin bahwa semua kajian kita umum ya, untuk semuanya, untuk putra putri demikian, kecuali sangat khusus ya yang harus dipisahkan, kita pisahkan. Tapi kalau tidak, maka untuk semuanya. Ya, saya pikir antum semua yang hadir juga pengen ya ngajak istri, pengen juga ngajak anak-anak yang mungkin yang sudah bisa ikut belajar ya, untuk bisa hadir di majelis seperti ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah bisa buka untuk semuanya. Baik, demikian jamaah rahimakumullah kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk mempelajari agama Allah. Semakin kuat ilmu kita, semakin besar pula cahaya di dalam hati kita. Semakin mudah juga untuk taat kepada Allah, semakin mudah untuk meninggalkan dosa dan maksiat, karena hati pun semakin bercahaya. Di antara sebabnya adalah dengan kita berilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Demikian kita akhiri dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.